jangan khawatir bahwa sakit ini itu pasti bisa sembuh ya. Dengan kita itu membalik teman-teman, kalau ada sedih ya gimana caranya supaya kita itu bisa bahagia ya, itu dicari teman-teman. Cara kita bahagia gimana agar yang rasa sedih-sedih itu nanti bisa teralihkan ya. Kalau kita itu melakukan aktivitas yang menyenangkan, kita itu harus gimana caranya lah menghibur diri agar tidak kalah dengan pikiran negatif teman-teman. Kita itu harus aktif ya, jangan merasa-rasa terus. Soalnya saya itu dulu waktu masih sakit itu merasa-rasa dan merenungi nasib ya. Bahkan yang bikin lama itu sudah bisa berdiri tapi males olahraga teman-teman. Itu juga masalah teman-teman. Jadi kita itu harus setiap hari itu harus aktif ya, harus gerak, harus jalan-jalan, karena dengan kita jalan-jalan nanti metabolisme tubuh kita itu kembali normal teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Pokoknya teman-teman itu jangan bosan-bosan ya, setiap hari saya itu upload, karena saya itu sebagai mantan penderita asam lambung dan cukup lama yang mengalaminya. Jadi saya itu setiap hari itu sharing ke teman-teman agar teman-teman itu merasa tenang. Soalnya saya dulu itu kalau melihat video orang yang sembuh dari asam lambung itu saya merasa tenang teman-teman, dan saya itu bisa sembuh ya, karena dengan ketenangan sakit ini itu pasti cepat sembuh. Nah, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya ke teman-teman dengan teori-teori yang saya lakukan dulu sampai saya itu sembuh total ya. Nah, video kali ini saya mau membahas tentang teori terbalik teman-teman. Jadi kalau kita ingin cepat sembuh itu dengan melakukan teori ini, insya Allah teman-teman bisa sembuh ya. Nah, jadi begini teman-teman, kita itu setiap hari itu pasti merasakan ya, seluruh tubuh itu nggak nyaman. Nah, dan rasa-rasa itu kita itu muncul ya, rasa cemas, seperti itu ya teman-teman. Itu pengalaman saya. Jadi teman-teman itu sekarang dibalik teman-teman, kalau ada rasa-rasa itu jangan langsung cemas, diafirmasi pikiran positif ya. Positifnya itu seperti ini teman-teman, kan teman-teman itu sudah pasti ke dokter ya, dan ke dokter itu sudah dicek segala macam dan hasilnya kan normal teman-teman. Nah, itu dijadikan motivasi teman-teman, kan saya itu sudah cek ke dokter dan dokter itu mengatakan bahwa organ tubuh saya itu normal semua ya kan teman-teman, kan pasti normal. Jadi langsung dibalik seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu setiap ada sensasi, ada rasa-rasa itu langsung dibalik, pikirannya itu langsung diafirmasi, saya kan sudah cek ke dokter, jadi ngapain saya harus cemas. Nah, seperti itu ya. Kita itu dengan kita itu mengaktifkan semangat itu cepat sembuh teman-teman, karena pikiran kita itu mempengaruhi kesembuhan sakit ini. Kita itu semakin merasa-rasa, semakin mengeluh, itu semakin capek teman-teman. Jadi hormon kebahagiaan kita itu nanti akan berkurang ya, kalau kita setiap hari cemas, resah, gelisah. Jadi daripada teman-teman itu cemas, resah, gelisah, itu lebih baik dibalik teman-teman. Dibaliknya itu dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Entah itu apa teman-teman. Misalkan kalau teman-teman itu bisa melukis, ya melukis. Dialihkan aja teman-teman kalau ada sensasi-sensasi ya. Karena sensasi itu hadir karena kalau kita itu cemas teman-teman. Kalau kita nggak cemas nggak bakalan muncul teman-teman. Karena semakin kita cemas, asam lambung itu semakin meningkat ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita itu kalau rasa cemas ya, itu langsung alihkan. Oh, saya kan sudah cek ke dokter dan dokter mengatakan ini hanya asam lambung, seluruh tubuh saya kan normal ya. Saya itu juga dulu pernah cek EKG, rekam jantung gitu teman-teman. Itu hasilnya normal ya. Karena kan pas awal sakit itu takut sekali. Saya itu takut sekali.
jangan-jangan jantung, jangan-jangan paru-paru gitu ya. Nah, dari situlah teman-teman saya itu mental saya kuat ya, karena setiap hari itu saya tanamkan seperti itu. Saya sudah cek ke dokter dan hasilnya normal, ngapain saya cemas ya. Lebih baik kan memikir yang lain teman-teman, entah itu pekerjaan, entah itu bercanda sama anak ya. Kalau yang masih jomblo itu, oh saya mau nanti kalau sudah sembuh saya mau menikah. Nah, memikirkan masa depan lah teman-teman, jangan yang sekarang aja yang dipikir yang tubuhnya sakit terus ya, karena sakit ini itu 99% itu dari pikiran teman-teman. Kalau kita itu mikir sehat, beneran sehat teman-teman, setiap hari itu teman-teman itu harus berlaga seperti orang sehat lah teman-teman, seperti orang pada umumnya ya. Kan teman-teman itu pasti waktu sehat dulu ya kan, pasti perut itu pernah kembung, pernah nyeri gitu ya. Itu kan teman-teman dulu itu menyikapinya itu kan biasa saja. Beda sama sekarang. Sekarang kan teman-teman sudah punya anxiety dan psikosomatis ya. Jadi pola pikirnya itu berubah ya. Itu pengalaman saya. Pokoknya kalau teman-teman waktu masih ada sensasi itu pikirnya yang dulu teman-teman. Oh dulu saya kan kembung, tapi tidak terlalu saya pikir. Dengan langsung makan minum air hangat, nanti akan kembali pulih ya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan fokus di sakitnya ya. Jadi langsung dialihkan ya teman-teman itu, entah itu melukis atau bercocok tanam atau jalan-jalan keluar atau ngobrol sama temen ya. Jadi pokoknya kalau ada rasa-rasa itu langsung dialihkan ya teman-teman. Misalkan ini bersihin rumah, itu nggak apa-apa teman-teman. Kita itu harus aktif ya, jangan merasa-rasa terus. Soalnya saya itu dulu waktu masih sakit itu merasa-rasa dan merenungi nasib ya. Bahkan yang bikin lama itu sudah bisa berdiri tapi males olahraga teman-teman. Itu juga masalah teman-teman. Jadi kita itu harus setiap hari itu harus aktif ya, harus gerak, harus jalan-jalan, karena dengan kita jalan-jalan nanti metabolisme tubuh kita itu kembali normal teman-teman. Itu ya. Mungkin video kali ini segini dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan khawatir bahwa sakit ini itu pasti bisa sembuh ya. Dengan kita itu membalik teman-teman. Kalau ada sedih, ya gimana caranya supaya kita itu bisa bahagia ya. Itu dicari teman-teman. Cara kita bahagia gimana agar yang rasa sedih-sedih itu nanti bisa teralihkan ya. Kalau kita itu melakukan aktivitas yang menyenangkan, kita itu harus gimana caranya lah menghibur diri agar tidak kalah dengan pikiran negatif teman-teman. Mungkin video kali ini segini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.